Namun, seiring berjalannya waktu, pulau ini mulai ditinggali oleh para warganya, sehingga meninggalkan kesan angker di dalamnya. Bahkan, orang-orang menyebut pulau ini sebagai Pulau Hantu. Halo teman-teman, selamat datang di Miron, Misteri, Konspirasi, dan Horor. Baik teman-teman, di video kali ini aku akan coba membahas tempat-tempat misterius dan juga menyeramkan yang ada di dunia. Di dunia ini pasti memiliki tempat-tempat yang sangat misterius dan menyimpan sejarah di dalamnya. Apalagi tempat yang sudah berusia tua menjadi lokasi yang menyeramkan bagi beberapa orang. Mari kita bahas 4 tempat menyeramkan yang ada di dunia. Pulau Boneka, Meksiko. Teman-teman, di Meksiko terdapat Pulau Boneka yang sangat aneh dan juga menyeramkan. Pulau Boneka ini ya teman-teman terletak di Kanal Xochimilco sekitar 28 km dari selatan kota Mexico City. Nah, kenapa pulau ini disebut Pulau Boneka? Karena banyak sekali boneka-boneka yang digantung di pohon-pohon di pulau itu. Awal mula cerita dari kenapa boneka-boneka bisa digantung di pulau itu adalah ketika ada seorang gadis muda yang meninggal di kanal itu beserta dengan bonekanya. Dan orang yang menemukan jasad dari wanita tersebut adalah Don Julian Santana Barrera. Demi menghormati arwah dari gadis itu, akhirnya boneka dari gadis itu digantung di pohon. Dan dia selalu rutin tiap hari menggantung boneka-boneka yang dia dapatkan dari mana aja. Dia meyakini dengan menggantung boneka tersebut, arwah dari gadis itu merasa tenang dan bahagia. Bahkan selama 50 tahun dia menetap dan menyendiri di pulau tersebut meninggalkan anak dan istrinya. Dia selalu menggantung boneka-boneka di pohon. Dia bertahan hidup di pulau itu dengan cara bercocok tanam, yaitu dengan menanam sayuran dan juga bunga. Hasilnya kemudian dijual di kota-kota terdekat untuk membeli bahan makanan. Singkat cerita teman-teman, pada saat keponakan dari Don Julian Santana Barrera mengunjungi pulau itu, dia menemukan pamannya meninggal dunia sama persis seperti wanita muda yang meninggal dengan bonekanya 50 tahun yang lalu. Wow. Sejak kematiannya, Pulau Boneka ini akhirnya dikelola oleh kerabat dari Don Julian Santana Barrera dan menjadi objek wisata populer di Meksiko. Nah, bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Pulau Boneka itu, mereka pasti akan menyiapkan boneka-boneka agar bisa digantung di pohon di pulau itu. Bagi teman-teman yang mungkin ingin sekali mengunjungi pulau itu, jangan lupa kalian juga harus bawa boneka agar bisa digantung di pohon di pulau itu ya. Selanjutnya ada pemakaman Kabayan Mamis, Filipina. Di Filipina terdapat tempat pemakaman menyeramkan yang bernama Kabayan Mami Cave. Di sini kalian bisa menjumpai puluhan mayat yang diawetkan selama bertahun-tahun. Mumi ini disebut mumi api atau akrab juga disebut mumi Kabayan dan mumi Ibaloin. Dilansir dari Wikipedia, mumi ini terletak di sepanjang lereng Gunung Kabayan bagian utara Filipina.
Para ilmuwan percaya bahwa mumi api ini merupakan peninggalan dari suku Ibalawi yang diperkirakan sudah ada sejak 1200 dan 1500 Masehi di Kabayan, Provinsi Benguet, Filipina. Satu hal yang membuat mumi api ini unik teman-teman, yaitu proses mumifikasinya. Proses ini dilakukan pada saat orang itu mau meninggal loh. Jadi ketika sekarat, orang yang akan dijadikan mumi dipaksa untuk meminum cairan yang sangat-sangat asin. Barulah setelah meninggal, mayatnya dicuci dan diletakkan dalam posisi duduk, kemudian ditempatkan di atas perapian. Tujuannya adalah untuk mengeringkan semua cairan yang ada di dalam tubuh. Bukan hanya diberikan cairan pada saat orang itu sekarat aja teman-teman. Nah, ketika meninggal, asap dari tembakau ditiupkan ke dalam tubuh mayat itu untuk mengeringkan seluruh organ yang ada di dalamnya. Nah, proses terakhirnya dari mumifikasi ini teman-teman, menggosok seluruh bagian tubuh menggunakan ramuan herbal. Setelah itu, mayat tersebut diletakkan di dalam sebuah peti yang terbuat dari kayu pinus. Hingga akhirnya proses mumifikasi ini berakhir dan sudah tidak berjalan lagi ketika abad ke-16 pada saat Spanyol menjajah negara Filipina. Seperti yang udah aku jelaskan di awal tadi teman-teman. Mumi ini terletak di sepanjang lereng Gunung Kabayan. Nah, salah satu diantaranya terletak di Gua Timbak. Mirisnya teman-teman, ketika mumi ini ditemukan di abad 20, banyak sekali mumi-mumi yang hilang karena rongga gua yang tak terlindungi. I don't know why, kenapa mumi ini dicuri. Mungkin buat dijadikan jimat kali ya. Maka dari itu, mumi Kabayan ini masuk ke dalam 100 jajaran situs yang terancam punah di dunia. Setelah operasi penebangan dan juga pembersihan di wilayah Kabayan, lokasi gua ini semakin banyak dikenal orang teman-teman. Akibatnya, banyak sekali terjadi penjarahan dan juga aksi vandalisme. Sebagian mumi api tetap berada di gua-gua dengan keamanan yang relatif kecil. Namun ada juga yang diletakkan di sebuah museum kecil di wilayah Kabayan. Dan Presiden Filipina sedang gencar-gencarnya memberikan kesadaran budaya kepada masyarakatnya dan juga memperkenalkan mumi asli Filipina ini ke seluruh dunia. Bagi teman-teman yang penasaran dengan mumi ini, kalian bisa datang langsung aja ke negara Filipina ya teman-teman. Next, Gereja Saint George, Republik Ceko. Nah, gereja menyeramkan ini berasal dari negara Ceko yang terletak di desa Cekolukova dan sudah mulai ditinggalkan pada tahun 1968. Namun, pada tahun 2012, seorang mahasiswa bernama Jacob Hadrava menggunakan gereja tersebut untuk tesis seninya. Jacob mengisi gereja Katolik ini dengan patung-patung yang terbuat dari gips dan terbungkus oleh kain putih sehingga menyerupai sosok hantu. Nah, gereja ini biasanya dibuka untuk umum di hari Sabtu sore. Dan uniknya lagi teman-teman, ada 150 orang yang datang menggunakan jubah putih yang menyerupai sosok hantu, sama seperti patung-patung yang terbungkus kain putih yang ada di dalam gereja itu. Bahkan salah satu pengurus gereja mengatakan bahwa kebanyakan orang memiliki reaksi positif terhadap orang-orang itu. Namun, bagi pengunjung gereja yang sangat penasaran dan takut untuk masuk ke dalam gereja itu, hanya bisa mengabadikan momen tersebut di luar gereja. Meskipun pemerintah Republik Ceko membuka kembali gereja ini untuk pariwisata, proses peribadatan misa di gereja Saint George berlangsung setiap tahunnya, tepatnya di bulan April untuk merayakan Hari Saint George.
Nah, bagi teman-teman yang doyan banget traveling atau jalan-jalan, kalian juga bisa datang ke negara Ceko untuk melihat gereja Saint George ini. Tempat menyeramkan terakhir, teman-teman, Pulau Hashima, Jepang. Pulau Hashima adalah pulau yang tak berpenghuni, yang berada di lepas pantai negara Jepang. Dulunya ya, pulau ini merupakan pulau yang banyak ditinggali oleh warga Jepang dan bisa disebut-sebut sebagai pulau terpadat di dunia. Namun, seiring berjalannya waktu, pulau ini mulai ditinggali oleh para warganya sehingga meninggalkan kesan angker di dalamnya. Bahkan orang-orang menyebut pulau ini sebagai pulau hantu. Dulunya pulau ini dihuni oleh para pekerja tambang batu bara dan setidaknya dihuni sekitar tahun 1887 hingga 1974. Ada sekitar 5.259 penduduk yang ada di Pulau Hashima. Dan pada tahun 1890-an, perusahaan besar Mitsubishi membeli pulau ini sekitar 6,3 hektar untuk proyek tambang batu bara di dasar laut. Karena proyek penambangan batu baranya, akhirnya pada 1916, perusahaan ini mencoba membangun beberapa apartemen agar bisa dihuni oleh para pekerjanya. Namun sayangnya pada tahun 1974, proyek penambangan ini resmi ditutup untuk selama-lamanya karena sudah tidak ada lagi batu bara yang tersisa. Dan akhirnya para penduduk mulai meninggalkan Pulau Hashima ini hingga kosong tak berpenghuni. Seiring berjalannya waktu, beberapa bangunan yang ada di pulau ini mulai runtuh. Bahkan reruntuhan ini menambah kesan menyeramkan. Nyatanya pulau ini banyak membuat orang penasaran loh. Bahkan ada orang yang berkunjung ke pulau tersebut mendengar suara-suara misterius di beberapa bangunan yang ada di Pulau Hashima. Boleh jadi Pulau Hashima memiliki pesona berbau mistis yang menarik para wisatawan untuk datang dan merasakan langsung sensasi horor yang ekstrim. Nah, apakah teman-teman juga penasaran dengan beberapa rumor mistis yang ada di Pulau Hashima tersebut? Kalian bisa datang langsung aja ke Pulau Hashima di negara Jepang. Demikian teman-teman, 4 tempat menyeramkan yang coba aku bahas di video kali ini. Atau kalian punya rekomendasi tempat-tempat menyeramkan lainnya yang ada di dunia atau mungkin ada di Indonesia? Silakan komen di bawah. Dan bagi teman-teman yang ingin aku membahas topik-topik yang lainnya dan juga kisah-kisah misteri lainnya, kalian bisa follow aja Instagram aku di @niko.jumaidi. Terima kasih udah mau nonton video ini. Jangan lupa bantu like dan share ke kerabat dan juga saudara kalian. Dan please support channel aku dengan subscribe agar aku bisa makin semangat untuk upload video-video lainnya. See you next video. Bye.